Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan isi resuman saya yang berkaitan tentang webinar membahas tentang rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KAI, yang dimana untuk bertujuan untuk meningkatkan perlindungan ibu dan anak masih terhadap pro kontra, terutama bagi pelaku usaha dan sektor tenaga kerjaan. Dengan di sini ada isi dan tujuan dari rancangan undang-undang KIA, yaitu tentu untuk melindungi kesejahteraan ibu dan anak terhadap hak atas cuti melahirkan yang telah diusulkan oleh Ibu Puan Maharani atau Ketua DPR RI, dengan mengatur cuti melahirkan minimal 6 bulan dan hak cuti bagi suami untuk mendampingi istri. Dengan situ juga ada ketentuan rancangan undang-undang yang telah menjadi sorotan, yang dimana cuti melahirkan selama 6 bulan itu harus dibayar penuh selama 3 bulan dan dibayar 3 bulan kemudian sebanyak 75%. Mana ibu yang mengalami keguguran berhak atas hak cuti dan dukungan. Dan begitu juga dengan suami untuk mengambil cuti bagi pendamping saat istrinya melahirkan. Berlaku juga untuk semua jenis hubungan kerja, termasuk pekerja kontrak atau PKWT. Mana di sini mendapatkan isu yaitu terkait pro-nya dan kontra, yang mana pro-nya itu memberikan perlindungan dan waktu pemulihan yang layak bagi ibu dan anak dengan memacu pada ILO Convention nomor 183 yang bersifat internasional dan sudah diterapkan di banyak negara, dapat memperkuat peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Dengan gitu juga ada kontra, yaitu pengusaha merasa terbebani dalam pembayaran gaji selama 6 bulan untuk pekerja yang tidak aktif bekerja. Di situ juga ada potensi diskriminasi dalam perekrutan perempuan karena beban finansial atau perusahaan. Dan juga belum ada mekanisme pelaksanaan teknis dan anggaran jelas, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. RUU ini juga dinilai tumpang tindih dengan undang-undang tenaga kerjaan yang sudah ada. Ada perspektif gender dan hak asasi, yang dimana dengan menekankan perlindungan ini bukan keistimewaan tapi penegakan pengakuan atas kodrat atau biologis manusia perempuan. RUU ini diharapkan tidak membuat perempuan menjadi objek diskriminasi, melainkan dilindungi secara adil. Juga ada terkait isu internasional, yang mana RUU KIA ini dinilai sebagai adaptasi dari regulasi internasional seperti yang di Swedia yang memberikan cuti hingga 16 bulan, dan kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap secara ekonomi dan infrastruktur untuk menerapkan kebijakan seperti negara maju. Dengan adanya RUU KIA ini juga memiliki respon bagi akademisi dan mahasiswa yang dengan menyoroti dampak pada peluang kerja perempuan. Ada kekhawatiran rancangan undang-undang ini bisa menurunkan minat perekrutan terhadap tenaga kerja perempuan oleh perusahaan. Dan di sini undang-undang yang disahkan dan berlaku sekarang dan yang membatalkan rancangan undang-undang, yang dimana Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor 13 2003 itu tahun lama terkait aturan cuti melahirkan maksimal 3 bulan atau 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hak ini menjadi standar nasional bagi pekerja perempuan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2023, dan yang diberlakukan untuk kedepannya itu yang disahkan pada 2 Juli 2024 dan diundang-undangkan pada 4 Juni 2024, itu terkait cuti melahirkan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan jika ada kondisi khusus, misalnya komplikasi bagi ibu atau anaknya. Ketentuan ini dijelaskan mengubah aturan dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Dan ada juga pembayaran selama cuti, yaitu upah 100% selama 3 bulan pertama, dan masuk ke bulan keempat pembayaran upah 75% untuk bulan ke-5 dan ke-6. Dan ada juga untuk perlindungan kerja, yang mana ibu bagi pekerja tidak dapat diberhentikan pada masa cuti dan tetap mendapatkan hak sesuai undang-undang. Cuti untuk suami, yaitu dalam ibu yang melakukan persalinan diberikan hak cuti pada suaminya sebanyak 2-5 hari. Dengan begitu pula menurut saya kendala apa yang terjadi pada peraturan yang udah ada dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan,
yaitu durasi cuti yang terbatas, di mana Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini hanya memberi cuti melahirkan selama 3 bulan, yaitu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Yang dimana ini masih dianggap belum cukup untuk memulihkan fisik dan psikis ibu serta mendukung pemberian ASI eksklusif minimal 6 bulan. Ada juga kurangnya perlindungan teknis dan detail, yang mana Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini tidak merinci skema pembayaran upah selama cuti secara eksplisit seperti pada rancangan Undang-Undang KIA. Tidak ada juga kejelasan tentang dukungan psikologis, hukum atau pendampingan pasca melahirkan atau pasca keguguran. Dan yang ketiga juga ada hak yang tidak mengatur secara spesifik terhadap suami, mana Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini tidak memberikan hak cuti khusus bagi suami untuk mendampingi istri saat melahirkan. RUU KIA ini juga mencoba memperbaiki hal ini dengan memberikan cuti selama 2-5 hari untuk suami, yang dimana juga belum ada responsif terhadap konvensi internasional, yang dimana Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini belum menyelesaikan diri sepenuhnya dengan ILO Convention nomor 183 yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan ibu pekerja, termasuk cuti minimal 14 minggu atau sekira 3,5 bulan atau lebih. RUU KIA ini juga mencoba menjadi jembatan agar regulasi Indonesia lebih selaras dengan norma internasional, yang dengan tidak mengatur secara khusus untuk pekerja kontrak atau PKWT. Status pekerja PKWT atau kontrak tidak secara eksplisit mendapatkan jaminan hak cuti melahirkan. Dalam praktiknya, RUU KIA ini juga menetapkan bahwa semua pekerja perempuan dapat memandang status kerja, berhak hak cuti dan perlindungan yang sama. Dan ada juga kekhawatiran dan diskriminasi di dunia kerja. Dengan ketentuan lama tidak cukup kuat untuk mencegah diskriminasi terhadap pekerja perempuan, misalnya dalam proses perekrutan. Dan pengusaha juga bisa saja enggan merekrut perempuan usia produktif karena takut terbebani dengan cuti dan upah selama cuti. Dan ada juga tidak adanya sanksi khusus untuk pelanggarannya. Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini hanya memberikan sanksi umum dan tidak spesifik terkait pelanggaran hak cuti melahirkan secara rinci. Dan RUU KIA juga mencoba mengisi kekosongan dengan menawarkan pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif, meskipun masih butuh peraturan dan teknik khusus. Nah, dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini memang memberikan dasar hukum hak cuti melahirkan, tapi masih dianggap kurang responsif, terlalu minimalis dan tidak kontekstual dengan kebutuhan perlindungan modern terhadap ibu dan anak. Undang-Undang RUU KIA ini juga hadir untuk menjawab kekosongan tersebut, meskipun masih menimbulkan perdebatan dari sisi pelaku usaha dan pelaksanakan di lapangan. Sekian dari saya, Muhammad Fitra Pratama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.